Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat diberikan kesempatan ya untuk bisa berdiskusi kembali dengan topik yang berbeda. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai salah satu penyakit tulang, gitu ya, atau penyakit yang berkaitan dengan tulang, ya, yang disebut dengan osteoporosis ya. Oke, osteoporosis. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai osteoporosis, ada baiknya selalu kita awali dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat ya untuk diri kita maupun untuk banyak orang. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin. Nah, baik, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas osteoporosis ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana tata laksana, kemudian apa penyebabnya ya. Nah, tentunya kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu osteoporosis. Oh ya, ini beberapa referensi ya yang saya gunakan ya. Namun tentunya bisa membaca atau mencari di literatur yang lain juga boleh ya. Ini hanya literatur uh, yang saya rujuk ya. Nah, baik. Kita pahami dulu apa sih sebetulnya penyakit osteoporosis ya, atau mungkin banyak orang juga menyebutnya sebagai kropos tulang gitu ya. Ada yang bilang kropos tulang atau pengeroposan tulang itu. Namun apa sebetulnya osteoporosis? Nah, osteoporosis ini merupakan suatu penyakit gitu ya yang ditandai atau yang dikarakteristikkan dengan adanya eh, penurunan massa tulang atau rendahnya massa tulang ya, dan adanya perubahan mikroarsitektur dari jaringan tulang ya, yang akhirnya ini bisa menyebabkan eh, kerapuhan atau meningkatkan kerapuhan tulang ya. Akibatnya atau dampaknya tulang ini akan mudah mengalami fraktur atau meningkatkan risiko fraktur atau patah tulang ya. Fraktur itu patah tulang. Fraktur terjadi akibat tadi tulangnya rapuh. Kenapa tulangnya rapuh? Karena tadi rendahnya massa tulang ini ya, dan terjadi perubahan di jaringan-jaringan tulang. Nah, di sini bisa kita lihat ya bagaimana tulang yang normal di sini lebih padat, kompak gitu, lebih solid gitu ya. Sementara pada gambar tulang yang sudah mengalami osteoporosis lebih tipis ya, porinya mungkin di sini bisa terlihat ya, pori-porinya terlihat lebih besar sehingga itu kan massa tulangnya sudah berkurang. Nah, akibatnya menjadi lebih rapuh ya, dan berdampak bisa meningkatkan risiko fraktur atau patah tulang. Nah, sebetulnya osteoporosis ini bukanlah penyakit yang mematikan atau yang menyebabkan kematian, itu mungkin seperti penyakit kanker ataupun penyakit yang lainnya. Namun dampak yang ditimbulkan dari osteoporosis ini juga cukup besar ya, baik dampak secara fisik maupun secara psikologis, bahkan bisa mempengaruhi kualitas hidup atau quality of life ya dari si penderitanya. Maksudnya bagaimana tuh? Nah, ketika seseorang tadi mengalami patah tulang misalnya ya, mengalami fraktur akibat dari osteoporosis ini, ya akhirnya mereka tidak mampu eh, melakukan aktivitas misalnya yang tadinya bisa bergerak, bisa bekerja dan lain sebagainya, tapi karena mereka fraktur tadi akhirnya mau tidak mau harus terbaring atau bahkan mungkin jadi tergantung ya hidupnya pada orang lain.
Nah, yang akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup, bahkan kan karena ada juga gejala nyeri ya. Ini juga bisa mempengaruhi fisik, mereka mungkin akan mengalami nyeri ya, tadi kemudian akan tergantung pada orang lain juga gitu, sehingga secara psikologis juga mungkin akan terpengaruh ya. Nah, ini definisi dari osteoporosis, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, secara klasifikasi osteoporosis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah osteoporosis primer dan yang kedua adalah osteoporosis sekunder. Nah, apa itu osteoporosis primer? Osteoporosis primer ini merupakan osteoporosis yang terjadi secara alamiah ya, artinya tidak disebabkan oleh penyakit yang lain atau oleh penggunaan obat atau oleh hal lainnya gitu ya, tapi betul-betul proses yang terjadi secara alami gitu, atau penyakit utamanya ya osteoporosis. Nanti kita bedakan dengan yang sekunder ya. Sedangkan osteoporosis sekunder, nah ini atau juga disebut osteoporosis senil ya. Untuk yang sekunder, nah kalau osteoporosis sekunder ini terjadi disebabkan karena penyakit yang lain, ya. Jadi ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan orang tersebut akhirnya mengalami osteoporosis. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena penggunaan obat-obatan. Contohnya apa saja? Contohnya yang paling dan sudah terbukti menyebabkan osteoporosis itu adalah obat-obat golongan kortikosteroid ya. Kortikosteroid ini sudah terbukti dapat menyebabkan osteoporosis sekunder. Kemudian obat-obat antikonvulsan ya, terapi antikonvulsan misalnya ada phenytoin atau fenobarbital ya. Oh, maaf. Oke, fenobarbital. Ini juga bisa menjadi penyebab ya seseorang mengalami osteoporosis sekunder khususnya. Ini ya karena bisa disease atau medication. Oke, nah untuk yang osteoporosis primer ini dibagi menjadi dua. Ada osteoporosis tipe 1 ya, kemudian ada tipe 2. Apa bedanya? Nah, tipe 1 ini disebut juga sebagai osteoporosis pasca menopause. Tentunya berarti terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami menopause ya. Ini biasanya terjadi di atas usia 50 tahun. Nah, kemudian fraktur yang terjadi umumnya di ruas tulang belakang ya. Jadi kalau ini ruas tulang belakang itu, nah fraktur osteoporosis biasanya terjadi di ruas tulang belakang atau di tulang iga. Sedangkan yang tipe 2 ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan yang berusia di atas 70 tahun gitu ya. Jadi tidak memandang jenis kelamin kalau yang tipe 2 ya, yang senil ini. Jadi terjadi pada lansia di atas 70 tahun. Nah, kemudian umumnya yang mengalami fraktur ini di tulang paha. Tulang paha dan ditandai biasanya dengan adanya kifosis ya. Nanti kita lihat seperti apa itu kifosis. Oke. Nah, mudah-mudahan itu dapat dipahami terlebih dahulu. Nanti kita bahas untuk di part selanjutnya.